bagaimana merangsang bunga di luar musim. Pembungaan bisa diatur jadwalnya, sehingga panen juga bisa diatur. Karena kalau tidak diatur seperti itu, maka nanti panen jatuh pada waktu yang sama dan harga menjadi rendah. Apalagi kalau kebarengan buah impor datang dari Thailand atau dari Vietnam datang, itu bisa rusak. Sehingga kita punya teknologi untuk bagaimana mengatur jadwal pembungaan. Untuk kualitas buahnya, Pak? Nggak ada masalah kualitas buah. Jadi yang kita majukan hanya cara pembungaan. Kalau kualitas tetap ya? Tetap semuanya sama, hanya jadwal aja. Kalau dibandingkan dengan produk luar dari produk impor? Oh, kalau buah kita itu yang lebih istimewa itu adalah aromanya muncul. Kalau yang produk-produk luar impor itu aromanya nggak ada. Itu karena proses pengalengan atau memang Bukan, aromanya nggak ada? Karena ini tanah di Jember itu strukturnya lebih bagus ya, kandungan nutrisinya lebih bagus sehingga aroma yang ada di kelengkeng itu menjadi muncul tadi. Semua jenis kelengkeng di sini aromanya lebih bagus daripada di tempat lain. Di Malang tidak lebih bagus. Selain teknologi untuk mempercepat pembungaan, Pak, mengatur pembungaan, teknologi apa lagi yang digunakan untuk kelengkeng ini? Kita untuk memperkecil biji. Ya, kita sudah coba tanaman-tanaman yang kita uji dengan pemberian pupuk untuk mengecilkan biji. Ternyata ada yang sukses, satu pohon itu semuanya biji kecil. Ada juga yang tinggal separuh yang kecil. Ada juga yang gagal. Untuk nilai ekonomisnya, Pak, dari perlakuan itu dengan harga jual gimana? Jadi kalau biji kecil itu kan memang jumlah beratnya menjadi berkurang ya, karena beban bijinya kan jadi berkurang. Tetapi nilai jualnya kan lebih mahal. Untuk biaya produksi yang harus dikeluarkan dengan nanti ketika panen itu? Oh, kalau kelengkeng sangat-sangat nilai ekonominya sangat-sangat tinggi. Karena perawatan dan pemupukan relatif lebih rendah dibandingkan dengan jeruk. Dan harga jual sekarang sekitar 25-27,5 di kebun. Padahal biaya operasionalnya rendah di sini. Ada berapa kelompok tani yang ada di sini yang bisa dibina? Di setiap kecamatan itu ada kelompok tani. Jadi kita bina untuk dia menjadi pelanggan pupuk organik yang kita bikin itu. Gitu. Ya. Artinya tidak hanya kelengkeng aja, Pak? Sama rambutan. Terus apalagi, Pak? Kalau itu yang sementara. Untuk kelengkeng dengan rambutan itu yang kita bina untuk menggunakan pupuk kita sehingga bisa mengatur jadwal pembungaan tadi. Kalau untuk kecamatan lain biasanya apa aja, Pak? Jombang, Gunung Emas, Kencong juga pakai produknya kita anak-anak ini. Untuk jeruk, Pak? Untuk jeruk kita belum. Belum. Karena jeruk itu tanaman tahunan tapi 8 tahun 9 tahun mati gitu ya. Jadi tahunan yang pendek itu ya, karena banyak penyakitnya, biayanya mahal, kita nggak masuk ke sana karena sudah banyak orang yang mencoba jeruk, sehingga lebih baik kita yang terutama yang barang-barang tadi kita impor. Selama ini kan kelengkeng kita kan impor semua kan. Peran yang diinginkan dari Dispendak nantinya gimana, Pak? Nah, programnya? Kami berharap begini, potensi kelengkeng di Jember luar biasa. Dari segi rasa, aroma itu luar biasa. Kemudian atensi masyarakat sekarang sudah mulai bagus, sehingga ke depan masyarakat akan muncul berlomba-lomba nanam kelengkeng ya. Pada waktunya nanti itu nasibnya mungkin akan sama dengan rambutan kalau tidak ada penanganan yang bagus. Sehingga harapan kita ke depan adalah Dinas Perindustrian bisa menyisihkan anggarannya untuk membuatkan pabrik pengalengan dalam skala kecil ya, home industry begitu, pengalengan buah. Pengolahan pasca panen. Pengolahan pasca panen untuk rambutan maupun untuk kelengkeng. Kalau hanya untuk satu komoditas, misalkan rambutan, itu panennya paling 3 bulan habis. Kalau nggak ada teknologi untuk memperpanjang masa bunga tadi. Nah, kalau diisi dengan kelengkeng, mungkin kelengkeng bisa lebih gampang diatur. Sehingga bisa 9 bulan pabrik itu bisa operasi. Kalau mengharapkan rambutan cuma 3 bulan, itu rugi dari sisi industri rugi ya. Tapi dengan ditambah kelengkeng, itu bisa menjadi 9 bulan. Atau mungkin 10 bulan. Itu ya, saya kira itu. Terhadap pendampingan pada petani. Jadi saya kira begini, tugas LPM itu kan mencoba menindaklanjuti hasil dari kajian-kajian kawan-kawan yang di situ sudah dicoba diformulasikan ada 7 pusat gitu ya. Salah satunya mungkin yang paling relevan dalam kaitan menjalankan peran peningkatan added value dari hasil pertanian itu adalah menindaklanjuti pasca panen gitu ya. Jadi dalam konteks itu maka kemudian penerapan teknologi tepat guna menjadi sangat relevan.
Nah, dalam hal ini maka kemudian menjadi sangat penting sekali untuk bagaimana membantu para petani itu dari sisi produktivitas dan nilai tambah atau added value dari hasil-hasil pertanian itu, manakala di situ oversupply. Jadi pada saat tertentu karena buah tadi walaupun seperti dikatakan Pak Teguh itu sudah bisa di timingnya itu bisa diolah sehingga bisa diatur lagi sehingga masa panennya itu bisa menjadi waktu yang lebih panjang. Tetapi lebih penting dari itu, manakala di situ oversupply kan berarti di situ berpengaruh terhadap harga jual. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian teknologi pengolahan pasca panen itu menjadi sangat relevan sekali. Dan saya kira ini menjadi penting, tidak saja penting bagi UNED atau Jember, tetapi dalam hal memenuhi kebutuhan buah dalam negeri itu. Kalau kita misalnya dalam sektor pertanian kebutuhan bahan pokok itu perlu swasembada kebutuhan bahan pokok, maka saya kira kalau bisa di Jember sendiri harus mencoba menginisiasi untuk memenuhi kebutuhan buah untuk orang Jember. Bahkan kalau bisa, kalau produktivitasnya sudah meningkat dengan peran lembaga pendidikan tinggi khususnya yang dilakukan oleh LPM itu, bisa overproduksi itu dikirim atau dilimpahkan ke daerah-daerah lain. Tentu kemudian kita perlu mencoba memetakan lebih jauh tentang potensi-potensi buah yang ada di Jember. Saya kira clustering itu menjadi sesuatu yang sangat vital terlebih dahulu, baru kemudian di situ bisa dicoba ditindaklanjuti untuk menjadikan petani di Jember itu menjadi tuan sendiri di daerahnya sendiri. Selama ini cakupan pendampingan petani melingkupi kecamatan saja atau seluruh kabupaten Jember? Jadi saya kira begini, selama kita melakukan penerjunan mahasiswa KKN yang untuk gelombang ini itu kira-kira ada di 24 kecamatan. Saya kira pada 24 kecamatan itu kepada mahasiswa diharapkan memang sejak awal bisa melakukan mapping terlebih dahulu gitu ya. Memang ada beberapa daerah yang sudah bisa ditindaklanjuti dalam bentuk mencoba menerapkan beberapa temuan-temuan dari hasil kajian kawan-kawan dosen dari penelitian, apakah itu penelitian bersifat lapangan atau laboratorium, itu sudah diaplikasikan. Tetapi sejauh misalnya mapping dari tempat KKN itu belum bisa dilakukan, saya kira kan tidak bisa kemudian ditindaklanjuti secara lebih baik. Jadi saya kira hampir di seluruh tempat mahasiswa KKN saya kira di situ ada potensi yang mungkin ke depan itu perlu dikoordinasikan secara lebih jauh dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pemerintah kabupaten, sehingga dengan begitu saya kira sinergi itu bisa menjadi lebih dioptimalkan sehingga produktivitas dari sinergi itu bisa lebih optimum. Nah, tentu LPM berharap kalau bisa ketemunya itu tidak pada sisi output, pada sisi proses, bahkan kalau mungkin pada sisi input. Pada saat misalnya Jember membuat RPJMD atau menyusun anggaran, itu ada satu mekanisme yang memungkinkan bahwa kita bisa ikut serta di dalam memberikan sumbangan pemikiran, rumusan-rumusan kebijakan, pemetaan potensi pertanian, sehingga di situ kemudian sinergi itu ketemunya tidak di output. Kalau ketemu di input berarti di situ antara Pemkab Jember dengan Universitas Jember, khususnya LPM atau pusat-pusat kajian yang ada di Universitas Jember itu bisa lebih produktif. Saya kira seperti itu harapannya.